Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putrianti Muhammad dari jurusan Ilmu Ekonomi. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan dan mengolah data tentang pengaruh variabel-variabel terhadap kemiskinan. Langkah pertama, kita harus mengetahui bagaimana seharusnya tingkat pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kemiskinan yaitu tingkat pendapatan per kapita, dia berpengaruh positif karena semakin tinggi pendapatan rata-rata per orang, semakin besar kemungkinan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Yang kedua, rata-rata lama sekolah, dia berpengaruh positif karena pendidikan yang lebih baik memberikan akses ke pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan peluang yang lebih luas. Ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk memutuskan siklus kemiskinan antara generasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif karena pertumbuhan ekonomi yang sehat menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan permintaan barang dan jasa, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, yaitu ada tingkat pengangguran terbuka. Dia berpengaruh negatif karena pengangguran yang tinggi berarti banyak orang yang tidak memiliki penghasilan tetap. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kemiskinan tidak selalu sederhana. Secara umum, tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, rata-rata lama sekolah yang panjang, dan pertumbuhan ekonomi yang merata akan memberikan dampak positif terhadap kemiskinan. Namun, tingkat pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan memperparah masalah kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif diperlukan pendekatan dan komprehensif yang melibatkan berbagai sektor. Selain pertumbuhan ekonomi, fokus juga harus diberikan kepada pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan layanan publik yang memadai. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah-langkah dalam mengolah data di SPSS. Sebelum mengolah, kita pastikan dulu kita sudah ada data di Excel untuk kita olah. Di sini saya sudah menyediakan data tentang data dari Provinsi Lampung dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke menu SPSS. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke menu variabel view. Di variabel view, di bagian kolom name kita tulis yang pertama POV, yang kedua ada TPK, yang ketiga ada TPT, yang keempat ada PE, yang kelima ada RLS, yang selanjutnya kita masuk ke menu label. Di label POV berarti tingkat kemiskinan, TPK berarti tingkat pendapatan per kapita, TPT berarti tingkat pengangguran terbuka, PE pertumbuhan ekonomi, RLS yaitu rata-rata lama sekolah. Setelah selesai, kita pergi ke menu data view. Data yang di Excel kita salin ke situ. Oke, kita masuk pada bagian analyze, yaitu deskripsi statistik. Misalnya kita akan menguji deskripsi statistik. Misal kita akan menguji pada tingkat kemiskinan. Jadi tingkat kemiskinan kita pindahkan, lalu ini
Ini hasil dari deskripsi statistik pada tingkat kemiskinan. Selanjutnya, kita masuk lagi ke menu analyze. Misal kita akan mencari nilai Kolmogorov, jadi kita klik menu non parametric test, terus ke one sample KS, kita pindahkan semua variabel dan klik OK. Nah, inilah hasil dari Kolmogorov-Smirnov dari variabel. Selanjutnya misalnya kita akan mencari nilai regression. Kita klik regression, pergi ke menu linear. Di variabel Y kita pindahkan tingkat kemiskinan. Di variabel X itu ada tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendapatan per kapita, dan rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi. Lalu klik OK dan inilah hasil dari regression. Dari konteks data yang tadi, kita dapat menentukan bahwa data variabel kemiskinan untuk pertumbuhan ekonomi selama 2010 sampai 2023 berdistribusi normal. H0-nya berarti sama dengan tingkat kemiskinan berdistribusi normal. H1 tingkat kemiskinan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita menentukan nilai alfa. Di sini saya mengambil nilai alfa yaitu ada 5%. Selanjutnya kita menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria uji, jika probability dari nilai KS kecil dari alfa, H0 ditolak. Ya, yang berarti kesimpulannya dari hasil variabel Y atau variabel tingkat kemiskinan dari hasil Kolmogorov-Smirnov bernilai 200C, yaitu lebih besar dari alfa, sehingga itu diterima, dan nilai X1, X2, X3, X4 bernilai positif, maka nilai X1, X2, X3, X4 naik, diikuti nilai Y ikut naik. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.